Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Bonita, NIM 85675071. Baiklah, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Tema yang saya ambil yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Adapun mata pelajaran yang terkait, yang pertama Bahasa Indonesia, yang kedua IPS, yang ketiga IPA. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia yang pertama, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Indikatornya, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang keduanya, membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Terus, mata pelajaran IPS. Kompetensinya mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai provinsi. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Adapun indikatornya, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat, menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mata pelajaran IPA, kompetensi yang pertama, memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya, dan indikatornya mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam, membuat poster tentang upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Adapun di sini tujuannya, yang pertama, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peranan hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Yang keenam, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam kepedulian yang tinggi. Siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan hasil informasi identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Adapun pendekatan dan metodenya, pendekatan saya menggunakan scientific, strateginya cooperative learning, teknik example non-example, metodenya penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Adapun kegiatan pembelajarannya, yang pertama ada kegiatan pembelajaran pendahuluan seperti biasa, salam, doa, aktivitas PPK, tepuk PPK, lagu-lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalis. Terus kegiatan inti yaitu penyampaian materi yang akan dipelajari. Terus kemudian kegiatan penutup. Penutup biasanya ada doa dan mengingatkan kembali materi-materi yang akan dipelajari minggu depan, seperti itu. Terus penilaian di sini saya menggunakan
rubrik penilaian, pengamatan sikap, tes pengetahuan, presentasi unjuk kerja, atau hasil karya proyek. Nah, dengan menggunakan penilaian rubrik. Baiklah, demikian sedikit yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.